Selamat malam dan selamat datang kembali ke channel YouTube ini. Di puasa kedua kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya basa-basi dalam berkehidupan. Teman-teman sekalian pastinya sering berjumpa dengan orang asing baru, bergabung dalam suatu lingkungan yang baru, atau beradaptasi dengan sebuah tempat yang baru. Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengenali orang-orang di sekitar kita tanpa adanya basa-basi atau kata lainnya pembicaraan ringan? Sebagai orang yang langsung berbicara apa adanya dan fokus pada intinya, dahulu saya tidak pernah menganggap bahwa basa-basi itu termasuk hal yang penting. Kita berbicara pasti dengan adanya tujuan tertentu. Jadi, apa gunanya kita berbasa-basi dalam sebuah percakapan? Dan setelah saya beranjak dewasa, saya semakin belajar bahwasanya tak semua manusia ingin berbicara langsung pada intinya. Ada kalanya kita harus menggunakan komunikasi ringan terlebih dahulu sebelum masuk kepada inti pembicaraan kita. Tak mungkin ketika kita berjumpa dengan orang baru, kita langsung bertanya kepada dia, "Berapa gaji kamu sebulan?" Ya, hal tersebut pastinya dianggap tidak menghargai lawan bicara, walaupun itulah inti pembicaraan yang kita harapkan dari dia. Alangkah lebih baik jika kita membukanya dengan pembicaraan-pembicaraan ringan, seperti, "Misi tinggal di mana, Mas? Ada kegiatan apa tadi? Sudah berapa lama bekerja? Suasana di tempat ini emang nyaman?" Dan lain sebagainya. Barulah setelah pembicaraan terbangun, kita dapat menanyakan inti informasi tersebut. Setelah saya rangkum, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan jika kita terus menggunakan pembicaraan langsung yang tepat pada intinya. Yang pertama adalah orang lain akan jadi tersinggung, sehingga mereka akan menganggap kita tidak sopan dan tidak terlalu merespon pembicaraan kita. Dan yang kedua, orang lain akan terus melanjutkan pembicaraan tersebut. Mereka akan terus menjaga percakapan bersama kita supaya terus berkembang. Akan tetapi, mereka tidak ingin untuk melanjutkan komunikasi kita jika kita bertemu dengan orang tersebut. Maka dari itu, kita harus menghindari hal-hal yang mengganggu orang lain, karena pada sejatinya kita ini adalah makhluk sosial. Hal yang terpenting dari basa-basi adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Pembicaraan serta penampilan adalah cara utama kita untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Dengan membahas cerita-cerita ringan, dari sanalah awal mulanya pembangunan hubungan antara kita dan orang tersebut dapat terbentuk. Selama ini, pastinya kita juga sering berjumpa dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tak memiliki jiwa ramah saat bertemu dengan manusia-manusia lainnya. Salah satu penyebab orang tersebut berperilaku seperti itu adalah mereka tak menghargai keberadaan manusia atau tak memiliki tujuan apapun untuk menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya. Menurut saya, berikanlah mereka waktu untuk sendiri dan belajar, karena sama seperti saya, sepertinya semua orang pasti akan belajar jika mereka memiliki kemauan untuk terus belajar. Dengan adanya basa-basi ini, saya sudah banyak sekali membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar saya, terutama orang-orang yang baru saya jumpai. Basa-basi tersebut tidak harus dimulai dengan cara yang disengaja. Basa-basi cenderung lebih sering dilakukan dengan cara yang tidak disengaja. Menurut beberapa sumber informasi yang saya baca, orang yang pandai membuka percakapan dan melakukan komunikasi ringan bersama orang-orang lainnya memiliki kemampuan lebih dalam penyelesaian masalah yang sangat-sangat tinggi. Saya pernah mengenal perempuan yang menjadi teman kerja saya saat ini. Berawal dari basa-basi di depan meja barista, akhirnya dia menjadi rekan kerja saya di bar tersebut. Saya ternyata menemui seorang artis yang sedang ngopi di kedai kopi. Saya mendapatkan pekerjaan yang baru karena saya mampu memulai percakapan ringan bersama orang yang duduk di samping saya.
Awal ceritanya seperti saya bercerita dengan dia, kemudian dia menawarkan saya kerjaan, dan ya, seperti itulah. Sebegitu pentingnya basa-basi untuk perkembangan diri kita dan juga mengisi waktu luang kita dari kesendirian. Banyak juga sumber informasi yang menyatakan bahwa orang yang lebih sering melakukan percakapan lebih bersenang hati dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan percakapan sama sekali. Namun, kita juga harus mengerti, ada kalanya orang-orang sedang tidak ingin untuk diganggu dan hanya membutuhkan waktu untuk sendiri. Dan ada lagi orang yang terlalu akrab sehingga mengganggu orang-orang lainnya. Cukup sederhana saja, jangan terlalu akrab dan jangan terlalu cuek. Cukup ketahui dan pahami bagaimana tipe orang yang akan kita ajak bercerita tersebut. Sepertinya cukup sekian bahasan kita pada puasa kedua kali ini. Terima kasih sudah menjadi teman nyebat santuy saya pada kesempatan kali ini. Mohon ditunggu untuk episode selanjutnya dan tetap semangat dalam menjalani Ramadan tahun ini. Sampai jumpa besok teman-teman sekalian. See ya.